Oke, baik, teman-teman. Di sini kita akan membahas terkait dengan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dan juga Excel, di mana nanti kita akan membahas juga bagaimana cara meningkatkan nilai validitas dan reliabilitas daripada instrumen atau item yang sudah kita punya gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya contoh, ada 10 item yang kita mau lakukan uji validitas dan reliabilitas. Ada 10 item, kemudian ada 30 responden. Nah, pertama-tama kita buktikan dulu atau cari dulu validitas daripada item-item ini ya. Kemudian kita uji juga nilai reliabilitasnya. Nah, di sini kita kopikan ini semua, kita copy masuk ke SPSS. Nah, di sini saya sudah buat tadi. Jumlah item ada 10, kemudian kita pastekan di sini. Oke. Nah, setelah itu, setelah data dimasukkan ke dalam SPSS, selanjutnya kita lakukan analisis, teman-teman. Oh iya, pertama saya mau sampaikan dulu bahwa ini adalah nilai validitas ya. Ini nilai person korelasi. Nanti kita akan cocokkan dengan hasil yang ada di SPSS. Klik Analyze, kemudian pilih Correlate, Bivariate. Masukkan semua item sama total ke kolom variabel. Kemudian ini biarkan centang pada pilihan person, kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini, ketika nilai signifikansi itu kurang dari 0,05 maka dinyatakan valid item tersebut gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk item 1 nilai signifikansinya itu 0,594. Artinya kan lebih dari 0,05 maka item nomor 1 itu tidak valid. Kemudian item nomor 2 valid dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya item ini kita akan lakukan pengukuran atau pengujian reliabilitas. Caranya, klik Analyze, kemudian pilih yang Scale Reliability. Ini saya reset. Masukkan item yang valid saja. Ya, masukkan item yang valid saja. Jadi item nomor 1 itu tidak valid ya. Berarti mulai dari 2 sampai dengan 10 yang dimasukkan ke dalam kotak atau kolom items. Kemudian ini biarkan alpha, klik OK. Kita lihat di sini, nilai reliability statistiknya dari Cronbach Alpha itu 817. Artinya nilai ini itu sudah memenuhi ya, sudah memenuhi syarat reliabilitas. Artinya instrumen tersebut reliable. Dinyatakan reliable ketika nilai alpha Cronbach ini itu lebih dari 0,7 ke atas gitu ya. Nah, di sini kan sudah 0,8, 817. Artinya kan item atau instrumen ini itu sudah reliable. Oke. Nah, ketika teman-teman mengalami nilai reliability ini kecil gitu ya dan pengen untuk menaikkan nilai Cronbach alfanya, caranya bagaimana? Nah, pertama-tama kita masuk kembali ke Excel. Nah, setelah kita masuk ke sini, kemudian kita lakukan pengubahan pada skor-skornya ini, teman-teman. Kita lakukan, ya bisa dikatakanlah ini manipulasi gitu ya. Kita lakukan, misalnya di sini ini kan 0,101. Kita lihat di output SPSS ini kan dibulatkan 0,102. Kemudian ini yang item kedua, person korelasinya itu 576. Kita lihat di sini 576 juga gitu ya. Jadi kalau bisa kita naikkan nilai validitasnya. Contoh ya, ini kan item 1 ini itu kita mau naikkan, contoh ya, ini 24 kita ubah. Ini kita naikkan nilai personnya supaya nanti nilai reliabilitasnya itu juga mengikuti. 24 kita ganti 3, kemudian 27 kita ganti 2 misalnya. Ini kan sudah mulai meningkat nih. Kalau dia menurun nilainya maka kembalikan pada skor semulanya. Kemudian cari
responden lain atau item lain yang diganti gitu ya. Kemudian nomor misalnya 29, kita ganti skor 3. Nah, ini kan sudah meningkat nih, 0,635. Contoh gini ya. Kemudian kita uji lagi. Ini kan item 1 kan tidak valid tadi ya. Signifikansi kan lebih dari 0,05. Nah, kemudian kita copy data ini. Kita copy data ini. Masukkan di dalam SPSS. Pastekan di sini. Oke, ini sudah berubah. Kemudian klik analyze, pilih correlate, bivariate. Ini biarkan, lalu klik OK. Nah, kita lihat di sini. Nilai signifikansi itu sudah kurang dari 0,05 ya untuk item 1 tadi ya. Kemudian untuk persen korelasi pun meningkat ya dari 0,101 menjadi 0,636. Nah, untuk item-item yang lain itu sudah memenuhi syarat juga. Kemudian ketika sudah memenuhi syarat, kita lakukan analisis reliabilitas. Scale reliability. Masukkan item 1. Ini naikkan aja ke atas. Sorry, ini saya reset saja. Kemudian ini totalnya jangan diikutkan ya. Nah, kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini 0,833. Dari 0,817 meningkat menjadi 0,833. Nah, kita mau meningkatkan lagi nilai ini, misalnya gitu ya. Kalau teman-teman punya skor alfa Cronbach-nya itu atau nilai Cronbach alfanya itu rendah gitu ya, mau ditingkatkan, berarti mainnya di sini. Contoh, saya mau naikkan yang mana lagi? Contoh yang item ini ya, 10 ya. Item 10 pada, coba kita lihat nomor 16, coba ini kita ganti dengan 3 misalnya gitu ya. Kemudian di nomor atau responden 24 kita ganti dengan 2 misalnya. Apakah naik? Ya, menjadi 70 ya. Oke, setelah meningkat kita rasa cukup nilai validitas seperti ini, kemudian kita copy lagi angka ini. Masuk di SPSS, kita pastekan di sini. Nah, setelah itu kita analisis kembali, correlate, bivariate, kita cek lagi nilai validitasnya. Kita lihat yang di P10 tadi ya, 0,702 yang kita ubah tadi ya. Ini ya 0,701 di sini, dibulatkan 0,702 di SPSS. Nah, setelah kita tahu gini, kita lakukan lagi analisis reliabilitas. Karena berhubung semua item valid, maka semua item kita masukkan. Klik OK. Nah, kita lihat. Dari 0,833 meningkat lagi menjadi 0,842. Gitu ya. Jadi gitu polanya untuk menaikkan nilai validitas sekaligus nilai reliabilitasnya gitu ya. Jadi kalau mau dinaikkan lagi berarti teman-teman cari nilai validitas yang paling kecil. Itu mau dinaikkan minimal lebih dari 0,7 gitu ya. Nah, ini misalnya ini bisa lagi nih dinaikkan. Naikkan lagi menjadi 0,6 atau 0,7 gitu ya. Dinaikkan lagi. Misalnya ini lagi 0,51 mau dinaikkan. Nanti kan akan berpengaruh di sini. Di nilai Cronbach alpha. Seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi, ini cara-cara yang bisa dilakukan. Tetapi ini termasuk dalam kategori manipulasi data. Gitu ya. Ini pilihan. Jadi ini adalah pilihan dari teman-teman mau lakukan atau tidak. Gitu aja. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.